Selamat malam para pemirsa sekalian dan selamat datang di sesi Facebook Live bersama Dr. Edgar T. Topik malam ini adalah seputar jantung, di mana Dr. T akan menjelaskan bagaimana cara menangani penyakit jantung struktural seperti penyakit katup jantung dan penyakit jantung bawaan dengan cara yang tidak invasif dan tanpa melakukan tindakan operasi. Pembicara kita malam ini adalah Dr. Edgar T. Sedikit background mengenai Dr. T. Dr. T memiliki pengalaman di bidang penyakit jantung bawaan pada orang dewasa dari Royal Brompton Hospital di United Kingdom. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menangani penyakit jantung kompleks untuk ibu hamil. Beliau juga memiliki training di intervensi jantung dengan fokus pada intervensi kateter pada katup jantung di Vancouver, Kanada. Sebelum karir beliau di Asian Heart and Vascular Center, Dr. T adalah senior consultant dan direktur program penyakit jantung struktural di National University Heart Center di Singapura. Saat ini, Dr. T saat berpraktisi di Rumah Sakit Clinicals dan di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura. Dan saya sendiri sebagai translator malam ini, Inga Kosasi. Dr. T akan memulai sesi dengan melakukan presentasi mengenai penyakit jantung struktural dan selama proses presentasi ini kami juga akan memiliki sesi tanya jawab di tengah dan di sesi akhir Facebook Live. Apabila pemirsa memiliki pertanyaan mengenai jantung yang ingin ditanyakan kepada Dr. T, dapat mengisi kolom komentar di bawah Facebook Live ini dan Dr. T akan menjawab pertanyaan secara langsung. Baik, kita akan mulai. Dr. T, I think we can start now. So thank you for joining us, and my name is Edgar T, one of the interventional cardiologists at the Mount Elizabeth Hospital. I'll tell you a little bit about myself. I actually like to treat patients with heart valve disease or structural heart disease, and I believe that we try to be as minimally invasive as possible. So that's my interest, to try to find out ways to treat patients without having to subject them to open surgery, so minimizing their pain and discomfort. Dr. T menjelaskan bahwa spesialisnya mencakup penyakit jantung struktural dan penyakit katup jantung itu sendiri, dan Dr. T memiliki spesialisasi di mana melakukan perawatan tanpa operasi, dan tujuan penanganan tanpa operasi ini adalah untuk meminimalisir sakit pada pasien, sehingga Dr. T percaya bahwa penyakit jantung dapat diselesaikan tanpa melakukan tindakan operasi. So today my talk is really about treating heart disease without having to do open heart surgery. Just move on the next slide. Yeah. So if you look in this picture, this is a historic picture of an old heart-lung machine. And remember, in the past, when we first started surgery or heart surgery for these patients, was very dangerous. In those situations, patients sometimes in the picture are put into big buckets of ice to preserve their body while they stop the heart and repair it. But over the last few years, we've been very successful, and open heart surgery is now much safer. Di gambar di slide kali ini kita bisa melihat bahwa alat-alat yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk melakukan operasi penyakit jantung dapat dilihat juga di gambar di pojok kanan atas, di mana pasien harus ditaruh di dalam tub yang berisikan es untuk memberhentikan jantung untuk sementara untuk melakukan tindakan operasi. Tindakan operasi pada zaman dahulu dapat digolongkan sebagai tindakan yang berbahaya dan dapat menyebabkan tingkat kematian yang cukup tinggi, tapi dengan beriringnya kemajuan teknologi dalam bidang medikal, dapat dibilang bahwa proses operasi dan proses penanganan penyakit jantung sudah sangat aman saat ini. But even though we are very successful at valve and heart surgery, we didn't stop there. We believe that procedures should be made simpler and safer. And you see from this picture on the left side, you have open heart surgery. And over time, we've evolved to get smaller and smaller with the invasiveness of this condition and the procedure. So you can see that initially you would need open heart surgery, general anesthesia, and now, for example, TAVI or TAVI, you can actually replace the valve or fix this valve condition without having general anesthesia, and even can be done under local anesthesia and sedation. Dr. T percaya bahwa ada evolusi dalam proses penanganan penyakit jantung ini. Apabila dilihat dari kiri ke kanan, proses operasi jantung konvensional di masa lalu melakukan tindakan bius total dan jantung sendiri harus dihentikan dan harus ada alat untuk mengganti fungsi jantung. Dan sekarang dengan
teknologi medikal yang sudah modern, tindakan penanganan ini jauh lebih aman dan luka akan menjadi jauh lebih kecil, di mana tindakan bius total tidak lagi diperlukan dan bius lokal sudah cukup untuk melakukan tindakan penanganan penyakit jantung. Dan dapat tindakan seperti transfemoral TAVR ini, jantung tidak perlu diberhentikan dan juga tidak memerlukan alat pengganti, sehingga proses penyembuhan pasien dan proses pasien di rumah sakit menjadi jauh lebih singkat dan jauh lebih menyenangkan untuk pasien itu sendiri. And this really gave birth to this whole suite of treatment that we can do for patients with heart disease, and not just the aortic valve, multiple valves in the heart, and various structures that are abnormal can now be treated with a catheter-based treatment without having to open up the chest. Dan berikut ini di layar pemirsa sekalian bisa dilihat berbagai macam prosedur tanpa melakukan operasi untuk menangani berbagai macam penyakit jantung. So really, today we're going to talk about 4 conditions. One is called closing holes. 2 is treating leaks. 3 is choking blockages, and 4 is plugging gaps. And these are really things that you think about when in your heart, which is very similar to your house. So these are the kind of things that you want to fix sometimes in your house, and the same problems can arise in the heart. We'll show you how this can be treated with a catheter. Analogi yang Dr. T gunakan untuk menjelaskan jantung adalah seperti rumah. Masalah-masalah yang pemirsa sekalian bisa lihat di rumah itu juga sangat mirip dengan masalah-masalah yang ada di jantung. Ini adalah 4 masalah utama apabila menangani rumah atau menangani jantung. Yang pertama adalah menutup lubang, mencegah kebocoran, membersihkan sumbatan, dan juga menutup celah di rumah atau di jantung itu sendiri. So we go with closing holes first. So the first condition we're going to talk about is something called patent foramen ovale. Kondisi pertama yang Dr. T akan jelaskan adalah patent foramen ovale, di mana lubang menjadi hal penting apabila menangani penyakit jantung. So in the heart, there are actually 4 chambers. Today we're just going to talk about the wall that separates the upper 2 chambers, so called the right and the left atrium. And that a gap in this wall is called a defect. And so we're going to talk about the hole that separates these 2 chambers. Jantung sendiri dibagi menjadi 4 ruangan, dan di setiap ruangan memiliki sekat-sekat yang disebut dengan katup. Bisa dilihat di sini, 4 ruangan disebut atrium kiri, atrium kanan di bagian ruangan atas jantung, ventricle kiri dan ventricle kanan di bagian bawah jantung. So there are 2 types of holes. One is conventional open, what we call a hole in heart, ASD. That is really a hole even while we were in mother's womb. The one we're talking about today is called patent foramen ovale. This is actually more like a door that is present in all babies when we're in a mother's womb. But once we are born, after about 3 months, this door will actually close shut. So when this door does not close shut, then we call it patent foramen ovale, or PFO. Jadi apabila ada kelainan lubang di jantung, ada 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah yang disebut penyakit bawaan lahir, di mana terjadi kegagalan jaringan untuk menutup secara sempurna. Yang kondisi yang kedua, yaitu disebut patent foramen ovale, ini seperti pintu, di mana lubang ini dibutuhkan untuk menopang kehidupan janin, dan pintu ini biasanya menutup setelah bayinya lahir. Tapi ada juga kondisi di mana foramen ini tidak berhasil menutup apabila bayinya sudah lahir. So this condition is quite common. It's actually present in 1 out of 4 people. So it's something that is very common in the population. Kondisi ovale patent foramen ini adalah kondisi yang cukup umum, di mana 1 dari 4 orang mengalami kondisi ini. So what's the fuss about this condition? Actually, the majority of people don't need to have anything done. In some cases, however, clots in the body forms and travels through this patent foramen ovale and can cause strokes. So when strokes occur, then neurologists need to kind of assess these patients, and sometimes these holes need to be closed. Jadi apa masalah dengan kondisi ini? Seringkali atau lebih umumnya tidak memerlukan tindakan apapun, tapi kadang-kadang apabila terjadi sumbatan di pembuluh darah, sumbatan ini dapat masuk ke dalam jantung yang kemudian dapat berpindah ke organ lain melalui pembuluh darah. Dan apabila sumbatan ini mencapai organ otak, maka akan terjadi stroke, dan spesialis saraf dapat melakukan pemeriksaan penunjangan lainnya. So we'll show you a video of how these strokes can occur. So if we play this video, what you firstly see is that clots can form in the legs. When these clots migrate, they travel from the legs and then they can slowly move up towards the heart.
when you go through the heart, later on you'll see these small pieces of clot can then travel through the PFO. This PFO actually opens sometimes with sort of pressure, and these small pieces of clots go to the left side of the heart. And when the blood flow then takes these clots around the heart, sometimes these clots can travel upwards through the aortic valve and then go to a blood vessel that supplies the brain. And when these small clots go into these blood vessels, it can actually block these arteries and cause a major stroke. Berikut di layar pemirsa bisa dilihat video di mana patent foramen ovale ini atau yang disebut dengan PFO dapat menyebabkan stroke. Bisa dilihat bahwa apabila terjadi sumbatan, biasanya terjadi di kaki, sumbatan ini dapat menuju ke jantung melalui pembuluh darah. Dan apabila sumbatan ini masuk ke dalam jantung dan bisa lewat melalui PFO ini atau yang disebut dengan lubang di dalam jantung, dan kemudian jantung akan mengatur sumbatan ini dan membawa sumbatan ini ke dalam pembuluh darah yang lain dan membawa ke organ-organ lain. Salah satunya adalah ke otak, di mana itu bisa menyebabkan stroke. So there are two very important ways to kind of pick up these patients' PFO. One is something called a bubble study using transcranial Doppler. What it means is that doctors will inject small amounts of bubbles and then do an ultrasound in the brain vessel and see whether these bubbles actually are detected in the brain. The other option is to do something called a transesophageal echo. We call it a TEE. That allows us to see directly this opening or this gap in the heart. Bagaimana cara mendiagnosis kondisi PFO ini? Salah satunya adalah dengan menyuntikkan bubble ke dalam pembuluh darah, di mana dokter kemudian bisa melihat apakah ada kondisi PFO ini pada pasien. Prosedur ini disebut dengan transcranial Doppler, dan juga ada prosedur lainnya yang disebut dengan umum adalah TEE, di mana bubble-nya dimasukkan melalui mulut, dan dokter dapat melihat apakah PFO ini terjadi di dalam tubuh pasien. Okay, so like what we said earlier, the majority of patients do not require any treatment, but once they develop things like stroke, then a lot of them will require medications, and on top of that, it's been shown that if we use a special catheter technique to close these gaps, the patient's stroke risk can be reduced. So it's very important. Jadi apa yang dilakukan apabila pasien tahu bahwa mereka memiliki PFO? Jadi kebanyakan atau mayoritas tidak memerlukan pengobatan, namun apabila terjadi serangan stroke, dua tindakan dapat dilakukan. Yang pertama adalah melalui pengobatan, yang kedua adalah melalui prosedur spesial, yaitu melalui penutupan kateter. So these catheters are actually very small. We pass it through the leg veins, and then we use a special spring-like device to sandwich the so-called hole in the heart. And this over 6 months will be sealed up by your own body's tissues, and then it will actually close this gap completely. Penutupan kateter ini dapat menggunakan kateter kecil yang biasanya dimasukkan melalui paha atau kaki, yang dimasukkan ke dalam arteri femoral. Lalu kateter ini akan memasukkan cakram ke dalam lubang ini, jadi melakukan penyumbatan pada lubang ini agar lubangnya tidak ada lagi, dan biasanya penutupan kateter pada PFO ini dapat menurunkan angka terjadinya stroke. So the last 3 years there were a lot of publications or investigations that showed that closing these PFOs actually can reduce the patient's recurrent risk of stroke. Dan sudah dibuktikan melalui berbagai macam research bahwa melakukan tindakan penutupan kateter ini dapat mencegah terjadinya stroke lagi yang disebabkan oleh kondisi PFO. So if you're interested to read a little bit more about PFO, please come to our website. It actually shows that certain occupations, for example trumpeting, may increase the risk of PFO being opened, and in some susceptible cases strokes can occur. So this is an interesting article that you might want to read. Apabila pemirsa sekalian ingin membaca lebih lanjut mengenai PFO, maka bisa membuka website Asian Heart and Vascular Center, di mana kami juga akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara menangani PFO ini. Dan di layar pemirsa dapat dilihat berbagai macam pekerjaan yang dapat menyebabkan kondisi PFO ini memarah yang bisa menyebabkan stroke. Salah satunya adalah menjadi pemain trompet. So we have talked about closing holes. Now we're going to move towards leaking pipes. And leaking pipes are really, we're dealing with valve problems within the heart. And these valve problems usually start off at the age of about 50 plus.
So about 55 onwards, we see a lot of patients coming in with heart valve conditions. Jadi sebelumnya kita sudah membicarakan soal lubang di dalam jantung. Yang kemudian Dr. T ingin diskusikan adalah mengenai kebocoran yang biasanya disebut sebagai penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung ini sendiri biasanya tidak terjadi pada pasien yang berumur muda dan biasanya mulai naik resikonya pada pasien yang berumur 50 tahun ke atas. Okay, so we'll go straight into this condition. This is when valves don't close well. We're going to use the example of mitral regurgitation to explain to you what these mean. Salah satu kondisi di mana katup tidak menutup secara sempurna disebut dengan mitral regurgitasi. So the mitral valve is this structure that controls blood flow between the left upper chamber and the left lower chamber of the heart. And if you see this picture of the heart valve, it very much looks like a parachute. So in order for a parachute to work well, all the structures must be working in place. Imagine if one of the cords of the parachute is broken, or if there's a hole in the parachute, you can imagine what will happen to this poor person. So similarly, if the mitral valve has any damage in any parts, just like the parachute, the patient will have a lot of problems. Dr. T menjelaskan apa sih sebenarnya mitral regurgitasi ini. Jadi jantung kita sendiri terdiri dari ruang atas dan ruang bawah, di mana darah akan mengalir dari atas ke bawah. Jadi fungsi katup ini sendiri mirip seperti parasut, di mana katup mitral akan menutup untuk mencegah darah mengalir dari bawah ke atas. Dan untuk memastikan bahwa darah hanya mengalir satu arah saja. So this video will show you what mitral regurgitation looks like. Normally, when the heart contracts, blood should go in the direction of the yellow arrow. So it should go from the left ventricle to the aorta. But when this patient's mitral valve is not working well, you can see a jet of red color blood going backwards to the top. So going from the ventricle to the atrium. This is a wrong direction of blood flow and it can be serious for some patients. Jadi dari video ini kita bisa melihat apa yang terjadi apabila pasien memiliki mitral regurgitasi ini. Bisa dilihat bahwa katup tidak bekerja secara sempurna dan darah yang harusnya mengalir dari atas ke bawah sekarang mengalir dari bawah ke atas. So there are some of the symptoms of mitral regurgitation that we have to be aware of. Sometimes it's just a doctor that listens to the heart and hears a murmur. Other times they could be short of breath, they could be fatigued. Or sometimes you even have lower limb swelling. These are all the signs and symptoms of severe mitral regurgitation. Dan apa saja sih gejala-gejala dari mitral regurgitasi ini? Dokter menjelaskan bahwa biasanya ada murmur jantung dan pasien biasanya mengalami sesak nafas, cepat lelah, nyeri dada, dan biasanya ada bengkak pada bagian kaki. So there are two main types of mitral regurgitation. We call it organic and functional. Organic means that the valve itself is damaged. You can see these lumps and bumps in this left-sided valve. This is what we call structural organic abnormality. And in the right side is actually the valve itself looks pretty normal. But what happens in some cases is the heart gets dilated, the valves get stretched apart, and you get this gap that looks like a big smile. This is abnormal and this causes the blood to flow in a very unusual way within the heart. Jadi apa saja jenis-jenis mitral regurgitasi ini? Dokter menjelaskan bahwa ada dua jenis. Yang pertama adalah organik, yang kedua adalah fungsional. Untuk organik sendiri bisa disebut sebagai kerusakan katup, di mana bisa dilihat ada pembengkakan sehingga bentuknya tidak lagi normal. Yang kedua yang disebut sebagai fungsional, katup tidak mengalami kerusakan, tapi jantungnya sendiri mengalami kelebaran sehingga katupnya ini tertarik dan membentuk yang bisa dilihat seperti orang tersenyum. Kelihatannya normal, tapi ini disebut sebagai mitral regurgitasi yang abnormal dan dapat menyebabkan penyakit jantung lainnya. So if we have patients that have severe mitral regurgitation, what happens if they don't get it treated is, number one, they can develop things called heart failure. And if we don't treat those patients, then the lifespan may be shortened. Some patients may have irregular heartbeat or even a stroke, and generally this translates to very poor quality of life. Dan akibat dari mitral regurgitasi ini mencakup gagal jantung yang akan mengakibatkan kematian dan juga mengganggu irama jantung dan juga menyebabkan stroke. Dan apabila tidak dilakukan pengobatan, maka kualitas hidup juga akan menurun. So the conventional way, a traditional way of treating this would be open heart surgery. That means stopping the heart, putting the breastbone, and then repairing it using sutures, or if not possible, then replacing these with artificial heart valves. These are the traditional, conventional way of treating mitral regurgitation.
Dan berikut adalah cara tradisional atau konvensional untuk melakukan penanganan mitral regurgitasi ini dengan cara membuka tulang dada dan di mana dokter akan masuk ke dalam jantung dan melakukan mengganti katupnya dengan alat artifisial. I want to show you a minimally invasive way of treating this without having to open up the chest, and this is called a mitral clip. So essentially we're using a clip-like device, put it into the heart without having to open the chest through a leg vein and try to clip and reduce the leakage of this patient's mitral regurgitation. Dan Dr. T ingin menjelaskan yang merupakan spesialis beliau juga bagaimana cara melakukan penanganan mitral regurgitasi tanpa tindakan operasi dengan tindakan yang minimal intervensi, yaitu salah satunya adalah perbaikan dengan metode Mitral Clip. So you can see on the image that this is actually what is outside the patient. There's a lot of knobs and controls. What actually enters the patient is a clip that is very small, and this allows us to inflict very little trauma while we fix this patient's heart condition. Bisa dilihat di sini, ini adalah alat untuk melakukan metode Mitral Clip. Alatnya ini sendiri besar, tapi alatnya ini tidak masuk ke dalam tubuh. Yang dilakukan adalah memasukkan kateter kecil ini biasanya melalui pembuluh darah di kaki, sehingga tidak perlu melakukan tindakan operasi dengan membuka tulang dada. So show how a video will show you explain how this works. So essentially this is the device. Ini adalah alatnya. It's actually again a procedure that's done through the leg vein. So we first get a tube into the leg vein, just like how we do any catheter procedure. Jadi seperti metode kateter lainnya, di mana kateter akan masuk melalui kaki atau biasanya melalui paha. So we create a channel by putting a small little catheter that crosses from the right heart chamber to the left heart chamber. Dan kateter ini akan masuk melalui ruang kanan jantung dan ke ruang kiri jantung. Yeah, so once we have a little tube in the left heart, we can then put the clip through there, and we can control the movement of the clip outside of the patient's body. Dan bisa dilihat di sini, di mana klipnya akan masuk untuk mengatasi masalah mitral regurgitasi ini. So this clip can be open and closed, and we can use it to kind of orientate itself, to try to go for the place where the leakage is the worst, and try to grab the tissues and bring it closer together. Jadi dokter, seperti dokter spesialis Dr. T ini sendiri akan mengatur untuk memasukkan klip ini ke bagian yang bermasalah, di mana klipnya akan ditaruh di bagian yang bermasalah agar menutup, seperti yang bisa dilihat di video ini. Sehingga masalah mitral regurgitasi ini di mana darah mengalir dari ruang bawah ke ruang atas dapat ditangani. And we can do this a few times just to be sure that there is no leaking. And you can see we don't have to stop the heart here. The patient's heart is completely beating continuously, and once we're happy, we can detach the system and leave the clip there permanently. Dan dapat dilihat di sini juga bahwa jantung tidak perlu diberhentikan untuk sementara untuk melakukan tindakan ini. Dan apabila dokter sudah melihat, oke, klipnya masuk dengan sempurna dan mengatasi masalah ini, maka kateter akan dicabut dan dikeluarkan dari tubuh. And you can see in the picture, after the clip is placed, this abnormal blood flow, which is the red blood flow on the right side of the screen, that is reduced already. Jadi bisa dilihat juga bahwa sebelumnya di video sisi kanan bahwa tadinya ada darah yang mengalir dari ruang bawah ke atas, kemudian ketika klipnya sudah ditaruh oleh dokter melalui tindakan kateter ini, maka darah tidak lagi mengalir dengan arah yang salah. And you can, next slide actually shows a comparison between open heart surgery, which is conventional surgery, with the mitral clip. Conventional surgery is very effective. You can reduce the leak. In fact, sometimes in some cases it can be even more effective in reducing leakage. But the main strength of the mitral clip is that it's less invasive, as the safety level is relatively high. It can reduce the leak, it can reduce the heart chamber's stress, and also it can improve patient's quality of life. Di sini dokter ingin menunjukkan apa sih perbandingan dari operasi konvensional di mana dokter harus membuka tulang dada dan jantung harus diberhentikan dengan tindakan mitral clip. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kedua prosedur ini dapat melakukan perbaikan gejala, peningkatan kualitas hidup, dan perbaikan ukuran ventrikel kiri. Tapi apa yang membuat mitral clip ini prosedur yang lebih baik adalah karena jantung tidak perlu diberhentikan, sementara operasi konvensional memerlukan jantung untuk diberhentikan sementara dan digantikan fungsinya menggunakan mesin.
dan itu juga melakukan metode terbuka, sehingga lama rawat di rumah sakit untuk pasien menjadi jauh lebih lama. Dan dari tingkat keamanan itu sendiri, Mitral Clip jauh lebih aman dikarenakan itu hanya memasukkan kateter kecil melalui kaki. Thank you. Ya, jadi kita sudah mencapai setengah sesi presentasi ini. Kita akan melihat, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana beberapa pemirsa di Indonesia sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Dr. T. Jadi yang akan dilakukan di sini adalah saya akan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Indonesia yang kemudian saya akan translate untuk Dr. T. Dr. T, I will translate the question for you. Pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Ambarwati. Apakah bisa sembuh, Dok, untuk jantung AV block? Jadi saya akan melakukan translasinya. Doctor, can atrial ventricular block in the heart be cured? So atrial ventricular block is electrical signal conduction delay. So it's an abnormality with electrical conduction. And in many causes, there's a group of conditions that what we call reversible causes. So they could be things like due to medications, too high doses of certain medications. So it can be due to, say, abnormality in the potassium levels. These conditions, if it's abnormal, can be reversed. And when you reverse, then of course the AV block goes away. But there can be also other conditions that cause permanent damage to the electrical conduction. For example, age-related changes or some scar tissue or some damage. In those cases, it becomes irreversible, which means you cannot reverse it. So in those cases, it can still be treated with things like pacemakers. So it's not curative, but it can be treated. Jadi Dr. T menyebutkan bahwa tergantung jawabannya. Apabila penyakit jantung AV block ini disebabkan oleh sesuatu seperti medikasi atau abnormal pada level potasium, semua ini apabila penyebabnya dapat ditangani, maka biasanya bisa disembuhkan. Tapi ada juga penyakit jantung AV block ini yang sifatnya lebih permanen, biasanya bergantung pada usia atau bergantung pada cedera pada jantung itu sendiri. Dan untuk kasus-kasus seperti ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa ditangani. Dan biasanya proses penanganannya adalah dengan memakai alat pacu jantung atau yang biasanya disebut sebagai pacemaker. Oke, berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Nixon Sitorus. Kata dokter saya, penyumbatan pembuluh darah koroner bisa disembuhkan tanpa operasi. Dokter menyarankan saya melakukan kateter. Umur saya 48 tahun, berat badan 76 kilo, tensi 170, detak jantung 72 sampai 85 per menit, kolesterol normal dan tidak ada diabetes. My doctor say that I have a coronary artery disease. Can it be cured without surgery? Because my doctor actually suggested that I have a catheter. I am 48 years old, body weight is 70 kg, tension is 100/70, heartbeat 72 to 85 per minute, and normal cholesterol level and no diabetes. Okay, so coronary artery disease essentially can be blockages or coronary artery disease can be treated traditionally 3 methods. 1, medications. 2, bypass operations, and 3, what we call angioplasty or stenting. Which method we choose is really, there are pros and cons. And it also depends on the anatomy of the artery. If the artery, for example, is very diffusely narrowed, the whole artery is damaged, sometimes bypass may be better. Whereas in certain conditions, if the blockage is very focal, very short, then sometimes stents may be better. So it's really a case-to-case situation, and really we have to see the patient and make sure we get the best treatment for that patient. Menurut Dr. T, penyumbatan penyakit jantung ini tergantung level beratnya penyumbatan itu sendiri. Jadi biasanya ada 3 metode untuk menangani penyumbatan ini, catheter, bypass, atau melalui medikasi. Tapi untuk Dr. T menjawab apakah memerlukan tindakan operasi ataukah catheter cukup, Dr. T harus melihat kondisi itu sendiri dan melihat seberapa parah penyumbatan itu. Dan untuk itu pasien disarankan untuk melakukan telekonsult dengan Dr. T apabila ingin tahu lebih lanjut tindakan apa yang terbaik untuk pasien. Pertanyaan yang selanjutnya dari Nur Salma. Adakah pengobatan ASD atau atrial septal defect
Sekundum tanpa operasi. So doctor, this one is similar question. Is there a non-surgical treatment for atrial septal defect? Okay, good question. So atrial septal defect is very similar to that condition we heard of earlier called PFO. So yes, there is a catheter treatment. Essentially, the shape of the device is a little different, but the technique of closing is fairly similar. So in suitable cases where the hole is not too large, it's possible to close these defects through a catheter putting through the vein and using a special device just like a sandwich technique to close these holes. Jadi atrial septal defect ini sendiri mirip dengan kondisi yang tadi kita sudah bahas, yaitu PFO, di mana ada lubang di jantung. Dan jawaban dokter adalah ya, ada pengobatan ASD sekundum tanpa operasi. Tapi itu sendiri semua tergantung pada ukuran lubang itu sendiri dan biasanya dapat ditangani dengan metode catheter. Baik, kita akan melakukan pertanyaan yang terakhir. Jadi ada pertanyaan langsung datang dari Facebook Live ini. Halo dokter, saya berusia 34 tahun dan sekarang dalam kondisi hamil. Saya memiliki riwayat jantung bocor. Apakah ada kemungkinan saya bisa lahir secara normal? Doctor, I'm 34 years old and am now pregnant. I have a history of leaky heart. So is there a chance for me that I can give birth normally? Okay, so this is a very interesting question. There are a few considerations here. So we need to think about a few things. Firstly is which valve is leaking. Second thing is how severe is the leaking happening. Third is how is the heart adapting to this leaky valve. So these three questions need to be answered first. Once we know this situation, then we can guide the patients a little more. And how can we tell? Really, the most effective way is to do a transthoracic echocardiogram, which is an ultrasound test to look at the valve, the leaking nature, how much is leaking, as well as the function. And then with that, we can see how the patient's symptoms are, and then we can guide patients. Generally, the leaking is not severe, say a medium degree or less, then most patients can tolerate pregnancy quite safely. Okay. But if the leaking is severe, then we need to really assess every case individually and then decide whether the patient is safe enough for pregnancy. Jadi menurut dokter, semuanya ini juga tergantung pada penyakit ini sendiri. Dan tiga hal yang biasanya dokter cek adalah katup mana yang bocor, seberapa parah jantung yang bocor ini, dan bagaimana jantung pada pasien mengadaptasi kebocoran ini. Apabila katup ini gejala ini tidak terlalu parah, maka menurut dokter masih mungkin untuk melakukan kelahiran secara normal. Tapi semuanya ini benar-benar tergantung pada pasien itu sendiri dan tergantung pada kasus masing-masing pasien, dan disarankan dokter untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter melalui telekonsult. Baik, kita akan pertanyaan yang terakhir sebelum kita melanjutkan sesi presentasi oleh Dr. T. Malam dokter, kaki saya sering bengkak sudah 3 bulan ini. Apakah ada hubungannya dengan kelainan jantung saya? Saya juga memiliki penyakit diabetes dan hipertensi. GDS terakhir pernah 560 dan tensi 150-an. Obat yang saya konsumsi adalah bisoprolol, miniaspi, furosemid, dan kandesartan. Tapi kaki saya masih sering bengkak. Apa yang saya harus lakukan? Good night, doctor. My legs have been swollen for 3 months. Does it have something to do with my heart defects? I also have diabetes and hypertension. My last GDS was 560 and my blood pressure was 150. The drugs that I have taken before are bisoprolol, miniaspi, furosemide, and candesartan. But my legs are still swollen. What do I need to do? Yeah, good evening to you. The symptoms that you described, it's swelling of the legs, and we always tell doctors that 3 potential causes. One is the heart, one is the liver, and one is the kidney. So these 3 organs, we need to figure out which is the one that causes this leg swelling. There are also some patients with what we call local problems with the drainage of blood up the veins of the leg, for example. If they have had previous clots in the leg veins, or if the leg veins don't work well,
they can also have swelling. So we need to actually identify what is the true cause before we can treat it. So various different conditions would require different kinds of treatment. But the answer is yes. Heart condition can present also with swelling of the legs, and probably evaluations need to be done. Sorry, doctor. Is heart, kidney, and Liver. liver? Yeah. Jadi menurut Dokter T, ada 3 kemungkinan kenapa kaki itu bengkak. Dan biasanya harus melakukan pengecekan untuk 3 organ di dalam tubuh. Yang pertama adalah jantung, jadi kemungkinan benar ada kemungkinan bahwa ada penyakit jantung sehingga kakinya masih bengkak. Tapi juga harus melakukan pengecekan untuk organ lain seperti ginjal dan hati atau liver. Tapi Dokter T juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa itu adalah penyumbatan pembuluh darah di kaki. Jadi yang Dokter T sarankan adalah melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kaki yang bengkak ini adalah karena penyakit jantung. Alright, I think we will move on to the next session of the presentation. Okay, so we have finished the closing holes. We have also tried to stop the leaks in the heart, and really the next thing is trying to unchoke blockages. So we're going to use the example of aortic stenosis, which is a valve that is blocked. Selanjutnya, penyakit jantung yang kita ingin bahas adalah ketika katup tidak terbuka secara sempurna atau yang sering disebut sebagai stenosis aorta. Okay, so the aortic valve essentially open and close normally, and this allows blood to come out of the heart when the heart contracts. So if you look at the picture on the left, this is a very normal looking heart valve that opens well. But over time, if there's wear and tear, these heart valves can become very stiffened and calcified. And sometimes they stop opening well, and the whole areas become choked. And so when this happens, blood does not flow properly. Jadi yang terjadi di sini adalah pada pasien yang normal, di mana katup aortanya tidak tersumbat, darah bisa mengalir secara normal. Tapi apabila dinding jantung melemah atau terjadi masalah-masalah yang lain, terjadi penyumbatan pada katup aorta ini, di mana darah tidak bisa mengalir dengan sempurna. So we'll show you how this valve can be treated, and this can be done actually through a non-invasive kind of way. So again, most of these non-invasive techniques are done through blood vessels in the leg. So we put a catheter again through the leg, and then and treat this heart valve. So you can see here where it says aortic valve, that's where the valve doesn't open well. So you can see over time, the valve leaflet itself becomes very stiffened and hardened, and therefore it becomes very hard for blood to flow through this heart valve. Jadi di video ini kita akan ulang pemainan videonya. Jadi dokter juga menjelaskan bahwa katup aorta yang tersumbat ini dapat ditangani dengan proses kateter kateter juga melalui kaki. Bisa dilihat di sini bahwa katup aorta yang sudah mengeras akan menyumbat pengaliran darah, dan ini bisa diselesaikan dengan penanganan kateter. So aortic stenosis can present with symptoms typically such as breathlessness, chest pain, or feeling dizzy. And it's very serious once patients develop symptoms. In fact, if the patient does not get treated, if they develop symptoms of severe aortic stenosis, then the survival prospects over 2 years is only 50%. So if we can try to stop this condition, we can save patients' lives. If the patient does not get treated, the other thing is patient's quality of life is usually quite poor because of hospitalization for heart failure. It can become quite recurrent. Gejala-gejala dari stenosis aorta ini biasanya datang dengan keluhan nyeri dada, sesak nafas, atau biasanya penurunan kesadaran. Dan apabila tidak melakukan pengobatan dalam 2 tahun memiliki penyakit ini, maka biasa tingkat kematian akan naik menjadi 40-50%. Dan apabila juga tidak diobati, maka akan terjadi kemungkinan di mana gagal jantung akan berulang atau peningkatan angka rawat inap pada pasien karena jantung akan gagal terus-menerus. So who needs treatment? Patients with symptoms. So these symptoms, like I said, chest pain, shortness of breath, fatigue, or dizziness. These are the typical symptoms of narrowing of the heart. Or if a doctor tells you that now the heart function is weakened, these are the patients that need to be treated early. Jadi siapa saja sih yang membutuhkan pengobatan?
adalah pasien yang menderita stenosis aorta berat atau pasien yang mengalami penurunan fungsi jantung. Bagaimana cara tahunya? Biasanya pasien sudah mengalami sesak nafas atau sudah sesering lemas karena kurangnya oksigen dalam jantung. So we showed you this picture earlier on. The conventional way of fixing these aortic stenosis is through open heart surgery, and this is actually a well-known and safe way. But now a lot of patients can be treated with a less invasive approach, and I showed you this thing called TAVR, TAVR, Transkateter Aortic Valve Replacement. And now in some selected patients, you can actually do this without opening the chest. It can be done even under local anesthesia and sedation, so it's easier for patients to recover. Seperti penyakit-penyakit jantung lainnya yang sudah kita bahas di presentasi yang sebelumnya, bahwa penyakit jantung ini dapat disembuhkan atau ditangani dengan proses yang tidak invasif dan tidak memerlukan tindakan operasi. Walaupun dulunya penyumbatan katup ini memerlukan operasi secara konvensional, di mana bius total diperlukan, jantung harus dihentikan dan harus menggunakan alat untuk mengganti fungsi jantung. Sekarang teknologi sudah maju, di mana bius bisa dilakukan secara lokal saja, jantung tidak perlu dihentikan, dan luka jauh lebih kecil pada pasien. So I'm going to introduce to you this procedure called TAVI or TAVR. Why is there two names? TAVI means Transcatheter Aortic Valve Implantation. TAVR means Transcatheter Aortic Valve Replacement. It's just either a British way of saying it, TAVI, or American way of saying TAVR, but they actually mean the same thing. Essentially, it means we put in a stent, try to open up the blockage that you saw earlier in the valve, and this stent is not like the coronary or artery stent that you know about. This is a larger stent with special leaflets sewn in the center of it. Jadi tindakan minimal invasif atau yang tidak memerlukan operasi biasa disebut sebagai TAVI atau TAVR. Jadi tindakan ini sebenarnya sama, hanya memiliki dua nama tergantung di negara mana tindakan ini disebut. Kalau TAVI itu adalah implantation, TAVR adalah replacement. Tapi secara esensi tindakan ini adalah memasukkan kateter dari kaki, di mana akan memasukkan stent untuk membuka katup yang tertutup itu sehingga darah dapat mengalir secara sempurna. So we show a video again. This will explain it very clearly. So this is really putting a catheter again through the leg arteries, very much like how we do angioplasty. Jadi dari video ini juga bisa dilihat bagaimana proses kateter dari kaki bisa menangani penyakit sumbatan katup ini. So you can see in this picture the catheter is delivering this stent from the leg through this blood vessel, this large blood vessel called the aorta. And then as this device travels across the large aorta, it will go towards the area of the valve. And then later on, when you see when the valve starts to work, it will then relieve the blockage and allow the blood flow to be improved. We'll see whether the video will play again. Baik, kita akan tunggu untuk videonya diputar ulang, di mana kateter akan masuk lewat kaki dan melewati aorta untuk mencari sumbatan itu. Bisa dilihat bahwa masuk sekarang, di mana stent kemudian akan masuk ke dalam katup aorta tersebut dan akan membuka penyumbatan. Yeah, so now you see actually the stent is in the position of the valve. And once the doctor is very happy that this is the right place to be, outside the body there's a way to inflate the balloon. When the balloon inflates, this valve will open. Jadi di mana ini bisa kita lihat bahwa ada balon. Saat kateter ini sudah di posisi yang benar, maka dokter akan membuka balon ini seperti yang kita bisa dilihat di video, di mana penyumbatan akan dibuang dan jantung bisa berfungsi normal lagi. Dan kemudian apabila penyumbatan sudah ditangani, maka kateter kemudian akan ditarik keluar dari tubuh melalui aorta yang sama. So in this case, we do not cut out anything from the heart. We just basically push everything to the side. So later on, you will see one video how this new valve actually creates that space and how the valve will start to function. Jadi di sini bisa kita lihat lagi bahwa tanpa tindakan operasi pun kondisi katup aorta yang tersumbat dapat diselesaikan. So you see a brand new valve now opening in the center of this stent. Bisa dilihat bahwa katup aorta berfungsi secara normal dan darah dapat mengalir
secara sempurna. So there is not just one type of Transkateter heart valve, there are multiple types that we know of. And really it's a selection of the best type to select for each individual patient. And that is where the experience of the operator needs to have. So not everyone with every type of valve fits every single patient. Jadi tipe-tipe katup ini sendiri ada berbagai jenis dan pengalaman operasi dari dokter spesialis sangat penting untuk memilih katup mana yang harus dipilih untuk berbagai jenis penyakit jantung katup aorta ini. So I want to just share with you this article that was just written if you're interested. This is really an article of how to treat patients during COVID-19 with aortic stenosis. Because during this time there was concern that because of the pandemic, patients' condition should be deferred. So we now know that because aortic stenosis can be very serious, we shouldn't delay these patients. So these patients are considered high risk and they should be treated even in the pandemic situations. We should still give priority to these patients. Jadi ini artikel di mana menunjukkan bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19, maka anjuran-anjuran yang disebutkan adalah pasien dengan kondisi aortic stenosis ini untuk melakukan penanganannya nanti. Tapi artikel ini menunjukkan bahwa pasien dengan aortic stenosis perlu melakukan tindakan ini secepatnya, sehingga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 pun apabila tidak ditangani dengan segera, maka bisa berakibat pada kematian. Sehingga apabila pasien dengan penyakit jantung aortic stenosis ini disarankan untuk melakukan tindakan secepatnya dan tidak menunda penanganan ini di rumah sakit. So we earlier on show you how we can treat aortic stenosis with this TAVI procedure. But in some patients, they have had previous operations before, so they have had previous valve replacement that we've showed you before. And these valves, sometimes after a while, they will deteriorate or become damaged and become narrowed and blocked as well. So we can also use the TAVI procedure to fix a previous surgical valve that had become damaged. So this is what we call a valve in a valve treatment. And this is also another benefit of TAVI. You don't have to open up the chest a second time. You can just put this TAVI valve into the old valve and restore a new life to the old valve. Jadi dokter menunjukkan bahwa di gambar ini, apabila pasien sudah melakukan prosedur TAVI dan memasukkan katup artifisial, dan apabila katup ini kemudian juga mengeras dan terjadinya penyumbatan lagi, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan prosedur TAVI, kateter TAVI ini kedua kalinya dan menggantinya dengan katup lain atau membuka katup ini agar darah bisa mengalir secara sempurna lagi. Jadi yang dokter T ingin sebutkan, keuntungan dari prosedur TAVI ini adalah tidak perlu membuka tulang dada berkali-kali untuk meyakinkan bahwa katup bekerja secara sempurna. Yang bisa dilakukan adalah melakukan prosedur TAVI lagi apabila terjadi masalah pada katup yang sebelumnya sudah ditaruh. So the next picture will show you exactly what you just said, which is opening this new TAVI valve inside the middle of the old damaged valve. Apabila dilihat dari layar ini, bisa dilihat bahwa katup yang sudah ditaruh sebelumnya di jantung pasien, maka kateter akan masuk lagi dan akan membuka dengan balon yang melebar untuk membuka katup yang kemudian yang sudah mengeras di dalam jantung pasien. Sehingga ini merupakan opsi terbaik untuk mengembalikan fungsi jantung tanpa perlu dilakukan operasi jantung konvensional. Okay, we're coming to the fourth thing that we need to fix in the house. So we have closed the holes, we have stopped the leaks, we have opened up the chokes, and now it's just plugging gaps that are available inside that are present inside the heart that may cause trouble. So we're talking about a condition called atrial fibrillation and how we can kind of treat these patients who may be at risk of stroke. And also in these patients, when they take blood thinners, they have a risk of bleeding. So we're trying to use a new device to try to prevent strokes at the same time reduce the patient's risk of bleeding from taking medication. So we'll explain a little bit more in the next slide. Jadi kita sudah membahas 3 jenis penyakit jantung sebelumnya. Yang pertama adalah lubang, yang kedua di mana katup tidak menutup secara sempurna, ketiga di mana terjadi penyumbatan, dan yang keempat atau yang terakhir dalam sesi presentasi ini adalah mencegah pasien dari serangan stroke dan menghindari penggunaan obat pengencer darah.
Okay, so there's actually a condition called atrial fibrillation. Some of you may have heard about this before. So it actually means an irregular beat in the pulse. You can feel it if you feel your heart beating irregularly. Some people actually have also what is known as the Apple Watch, and the Apple Watch or some of these watches can actually also pick up this atrial fibrillation. I'm not marketing obviously Apple Watch, but it's a very effective way actually of picking up this irregular heartbeat. But what's important about atrial fibrillation is, number one, it causes patients to feel palpitations. It means the heart beating very irregularly. The second, actually more serious condition is that when the patient's heart beats irregularly, clots can form. And if you see this picture on your lower left, a clot has formed in the heart chamber, and this part of the heart is called the atrial appendage. When these clots form in this particular region, these clots can migrate. And just like how you saw in PFO, the clots that form in this region can then travel to one of the blood vessels in the brain, and it can cause a serious condition called stroke. So this is a very serious condition. That's why Apple Watch is trying to use this to save people from stroke. But the more important thing is, how can we protect these patients once we know that they have atrial fibrillation? Jadi kondisi keempat yang ingin Dr. T bahas adalah kondisi yang disebut dengan atrial fibrilasi atau disebut atau singkatnya AF, di mana bunyi atau irama jantung yang tidak normal, dan sumbatan tersebut bisa menyebabkan stroke apabila penyumbatan pengentalan darah yang terjadi di jantung disalurkan menuju otak melalui pembuluh darah. Jadi Dr. T juga bilang bahwa atrial fibrilasi ini adalah salah satu yang paling mudah terdeteksi karena kemajuan teknologi seperti contohnya Apple Watch, di mana Apple Watch bisa mendeteksi detak jantung. Jadi bisa dilihat apakah bunyi atau irama jantung ini tidak normal. So how do we actually prevent these clots from forming? Actually, the most common way is to take things called blood thinners. Blood thinners basically thin down the blood and prevents clot from forming. It's very effective. But the problem is, once you thin down the blood, the patients also at increased risk of bleeding, because these are basically things that prevent clot from forming, right? So clots, if you don't form, sometimes in some patients when they take blood thinners for a long time, they can have a bleeding, say from the stomach, from an ulcer. But the most worrisome kind of bleeding is bleeding, say sometimes in the brain. So bleeding can be a serious complication of blood thinners for some patients. Jadi apabila terjadi pengentalan darah ini, yang biasanya pasien lakukan adalah makan obat pengencer darah, dan obat pengencer darah ini memang efektif. Namun ada efek sampingnya, di mana obat pengencer darah dapat menyebabkan pendarahan, dan pendarahan ini tidak hanya terjadi pada organ di dalam tubuh, tapi juga mungkin bisa terjadi pada otak. So what can we do if a patient, say, has to take these blood thinners and at the same time is at high risk of bleeding? In some cases in the past, very difficult to decide, should you give this blood thinner to prevent stroke in a patient who is at high risk of bleeding? And so the doctors in the past had a lot of difficulty. So now there is actually an alternative, and we call this a left atrial appendage closure. This is really putting an umbrella-like device into a gap in the heart to try to reduce that risk of clots moving to the brain. Jadi sekarang ada alternatifnya, tidak hanya memakai obat pengencer darah, karena di masa lampau kebanyakan dokter penyakit jantung tidak tahu apakah obat pengencer darah ini memiliki efek samping pada pasien yang profilnya memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami pendarahan. Jadi alternatifnya adalah sebuah device yang bentuknya seperti payung. So if you see this particular picture at the next, in this slide, you can see them this little structure where you put in this umbrella-like device. This is called the left atrial appendage, and this umbrella-like device is called the atrial appendage closure device. And with this, what happens is that you plug off this area, do not let the clots form there, and therefore you reduce the risk of these clots migrating to the brain. Jadi yang dilakukan oleh penanganan ini adalah dimasukkan device yang seperti payung ini, dimasukkan ke dalam ruang jantung, di mana payung ini dapat mencegah pengentalan darah untuk keluar dari jantung menuju ke otak. Jadi gumpalan darah ini akan tetap berada di jantung, sehingga kecil kemungkinan untuk menyebabkan stroke. So what happens to these devices when you leave this, when you put it in? Over the next 3 to 6 months, actually your body will form a layer of cells over it, and that will cover up completely this gap.
and then therefore the blood clots can no longer form in this area, and therefore you protect the patients from stroke. Jadi apabila payung ini sudah ditaruh di dalam jantung pasien, biasanya tubuh manusia dengan secara alami dalam waktu 3-6 bulan itu akan membentuk sel-sel dan menutup lubang ini atau sealing the gap, di mana mencegah sumbatan darah ini untuk terbentuk di dalam jantung, sehingga sumbatan darah ini tidak memiliki kemungkinan untuk jalan ke daerah otak. So atrial fibrillation is pretty complex. I think when there is a situation like this, you have to decide what is best for the patient. Is it blood thinners or is it this kind of device? So we have recently published another set of guidance for Asia Pacific doctors to kind of decide which is the best treatment for these patients with atrial fibrillation. Dan dokter menyarankan sebelum melakukan tindakan apakah memakan obat pengencer darah atau melakukan tindakan memasukkan device payung ini ke dalam jantung, dokter menyarankan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung untuk mendapatkan penanganan yang cocok untuk profil pasien. So if you want to learn a little bit more, you can also go to the website and read this thing called the Atrial Fibrillation Silent Killer. It shows you a little bit more information about how AF can be treated. Dan website Asian Heart and Vascular Center ini sendiri juga memiliki lebih banyak informasi mengenai atrial fibrilasi ini, sehingga apabila para pemirsa tertarik untuk membaca lebih lanjut, mengedukasi diri sendiri untuk mencari tahu lebih banyak mengenai penyakit ini, dapat segera mengunjungi situs AHVC. So we have come to the end of the fixing of the problems in the house. So like we said, there is actually the option of surgery for many of these patients, which can be useful in many patients as well. But we can also explore the less invasive options for many of these patients. So the idea is to choose the right one that suits the patient best. Jadi kita sudah mencapai hampir sesi akhir dari presentasi ini, di mana dokter sudah menjelaskan mengenai 4 masalah di dalam jantung yang kemudian tindakannya bisa dilakukan melalui tindakan operasi atau tindakan alternatif yang tidak memerlukan operasi, di mana dokter T adalah spesialisnya. So in conclusion, really this is a field that is still growing. There's a lot of options now for patients. Every year there's a new option for minimally invasive changes, and this really gives us a lot of hope for patients with serious heart conditions. And most important for patients is that not every treatment has only one way. There's multiple options and alternatives nowadays. Kesimpulan dari dokter T adalah inovasi-inovasi di bidang teknologi medikal ini masih sering berlanjut. Semua yang sudah dibahas adalah semua metodologi yang ada sekarang, tapi bukan berarti inovasi-inovasi ini akan berakhir. Dan inovasi ini tentunya akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pasien, apalagi dan mereka yang memiliki gangguan jantung. Baik, kita sudah sampai di sesi akhir presentasi, dan saya akan melanjutkan ke sesi tanya-jawab, di mana kita mendapatkan lebih banyak lagi pertanyaan dari para pemirsa yang menonton Facebook Live ini. Jadi saya akan menyebutkan pertanyaan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu saya akan mentranslasikan ke Dr. T, dan Dr. T akan menjawab. Pertanyaan yang pertama, umur berapa mulai health screening untuk kanker dan jantung? Dan setahun berapa kali? Pemeriksaannya apakah akurat? I will translate. At what age do you actually start health screening for cancer and heart disease? And how many times a year is necessary? And what checks are accurate? Okay, that's a very, very long question. But we'll try to simplify the concept. So I think let's focus on cardiology. Oncology, maybe we'll have another specialist another time. So when do we start health screening? Actually, it depends on what are you screening for. Typically, many people remember heart disease as blockages of the heart arteries, and those have well studied screening options. So things like the typical risk factors that we look for will be very simple things like hypertension, cholesterol, diabetes. These are the risk factors that we know that has impact on patients should be screened.
Typically, I think the good rule of thumb is that patients above the age of 45 can benefit from some of these simple screening tests. In patients with strong family history or history of diabetes or very sedentary patients, they can be screened a little earlier. But conceptually, I think the risk of coronary artery disease tends to increase significantly, kind of around the 45 to 50 years of age range. That's for coronary disease. For patients with heart valve disease, there isn't really a dedicated screening program, but what I would say is that many of these patients with heart valve conditions, it's very easy to hear them when you see a doctor. All he needs is put a stethoscope in your chest, listen well enough, and you can hear a murmur. If there's a murmur, the patient then should be evaluated with an ultrasound. So it's a very simple, opportunistic screening. Jadi menurut dokter semuanya tergantung apa sih penyakit jantungnya. Jadi yang pertama dan yang paling umum adalah penyumbatan di jantung atau yang disebut sebagai coronary artery disease. Dan untuk penyakit yang paling umum ini bisa dicek dari profil pasien seperti hipertensi atau kolesterol, dan biasanya pengecekan simpel ini bisa dilakukan setelah pasien berumur 45 tahun ke atas. Karena setelah manusia berumur 45 tahun ke atas, biasanya resiko penyakit jantung ini juga akan bertambah. Dan apabila pasien memiliki sejarah penyakit dalam keluarga seperti diabetes, maka disarankan oleh dokter melakukan pengecekan sebelum umur 45. Jadi sekitar umur 40-an sudah bisa melakukan pengecekan simpel hipertensi atau kolesterol. Dan biasanya pengecekan simpel ini bisa sudah mendeteksi apabila jantung mengalami penyumbatan. Tapi ada juga penyakit jantung yang lain atau yang biasa disebut sebagai valve disease, yaitu penyakit katup jantung. Biasanya itu lebih mudah lagi terdeteksi apabila pasien bertemu dengan dokter dan dokter meletakkan stetoskop di jantung pasien. Biasanya mudah terdengar oleh dokter, sehingga yang dokter sarankan adalah apabila merasakan ada yang kurang normal, pergi ke dokter dan dokter akan menyarankan pengecekan apa saja yang diperlukan. Pertanyaan yang selanjutnya, dokter, saya 39 tahun, jantung saya bengkak dan katanya ada salah satu katup yang bocor. Setelah melahirkan kemarin pas umur 37, apakah bisa sembuh, dok? I'll translate. Doctor, I'm 39 years old and my heart is swollen. And my doctor said that one of the valves actually leaked after giving birth at the age of 37. Can this be cured? So this is a condition, what we term if it's dilated, it's called cardiomyopathy. It may be related to, like you say, a valve leaking condition. So we need to establish which valve, again, is leaking. What is the impact on the heart chamber? So in this case, you said that the heart is dilated. That means the heart is not coping so well with the leakage. It's also important to find out if the heart is pumping well. So really, I think these patients probably would benefit from trying to evaluate what is the cause, whether this valve is leaking severely and whether this can be treated. So again, it comes to ultrasound, assessing its function, the heart function, the size, before deciding what is the best treatment. But if the heart is starting to dilate or get larger, it usually means that the heart is not coping well with this condition. Okay. Jadi menurut dokter, kondisi ini adalah yang disebut sebagai cardiomyopathy, di mana seperti yang disebutkan jantung bengkak dan ada katup yang bocor ya. Dan menurut dokter ini semua tergantung lagi pada berapa parahnya kondisi ini sudah berlangsung. Dan menurut dokter yang beberapa hal yang perlu dicek adalah katup mana yang yang sebenarnya bocor, dan apakah jantung berdetak secara normal, dan apabila jantung tidak berdetak secara normal, seberapa parah atau seberapa abnormalnya jantung ini. Jadi menurut dokter perlu pengecekan lebih lanjut sebelum dokter bisa memberikan saran. Dan menurut dokter pengecekan yang biasanya dilakukan untuk mengetahui seberapa parah gejala ini adalah dengan melakukan ultrasound. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir.
Dokter, ayah saya berusia 58 tahun dan sudah menjalankan pemeriksaan cath lab dengan diagnosa CAD 3VD tambah LMD, SVT, dan CKD. Dokter mengatakan ayah saya harus menjalani prosedur CABG. Resiko apa yang akan dihadapi ayah saya jika tidak menjalani prosedur ini, dan ada berapa persen kemungkinan bisa pulih kembali? So, doctor, the patient is a father who is 58 years old and has already run a cath lab examination with a diagnosis of CAD-3VD plus LFD, SVT, and CKD. The doctor said that my father had to have a CABG procedure. What risk will my father face if he does not undergo this procedure, and what is the chance that he can recover? Okay, so this is really fairly quite advanced coronary artery disease. You're talking about triple vessel disease. So all of us have three arteries, which means all three, I presume in this case, would have some blockages. So typically in patients with triple vessel disease, if there is very diffuse, the arteries are diseased and very long segments of narrowing, then bypass seems like a reasonable option for this patient. The risk of the procedure itself is very much dependent on the patient's overall fitness. So you did mention that he had chronic kidney dysfunction, and those what we call comorbidities can be a risk for the procedure as well. Sometimes after CABG, also we can expect there might be some a little bit of a change in the kidney function as well. So specific risk is a little bit difficult to tell you without knowing the patient as a whole. But in general, the surgeons would do a thorough evaluation of all the comorbidities. It means all the other conditions that the patients have, let's say liver disease, kidney disease, lung disease. And then the surgeon would then give advice on the risk of the procedure, and also what is the contribution from all these areas as well. Jadi menurut dokter, apabila kondisi yang tergolong sudah cukup parah ini, bypass sebagai prosedur adalah prosedur yang biasanya memang dokter spesialis jantung menyarankan. Dan untuk resikonya sendiri ini tergantung pada kondisi fisik pasien, di mana dokter biasanya akan melakukan evaluasi secara komplit sebelum melakukan prosedur bypass ini. Apakah pasien akan memiliki resiko tinggi untuk gagal jantung, gagal ginjal, atau memiliki efek samping lainnya pada hati dan paru. Jadi menurut dokter prosedur ini sepertinya perlu dilakukan, dan untuk penanganan resiko maka disarankan dokter untuk konsultasi langsung dengan dokter spesialis jantung untuk melihat apakah resikonya termasuk resiko tinggi atau resiko rendah. Baik, kita sudah memasuki sesi akhir tanya jawab ini. Terima kasih untuk para pemirsa sekalian yang sudah bersama saya dan Dr. Edgar T selama sesi 1 jam Facebook Live ini. Dan apabila pemirsa tertarik untuk konsultasi dengan Dr. T langsung, bisa melakukan teleconsult dengan tim Smarter Health, dan tim Smarter Health ini akan membantu melakukan proses temu secara virtual dengan Dr. T dan dengan klik link di bawah ini. Ya, dan apabila pemirsa juga memiliki pertanyaan seputar jantung yang ingin Dr. T, yang pemirsa ingin Dr. T jawab, pemirsa juga bisa menuliskan komen di kolom komen Facebook Live ini, dan setelah presentasi ini berakhir, maka Dr. T juga akan bisa menjawab langsung di komen-komen Facebook Live ini. Terima kasih semuanya. Thank you, Dr. T. Yeah, thank you for joining us. Good night.